Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Bu Puput dibantu oleh Pak Aji akan menyampaikan materi bahasa Indonesia untuk kelas 8. Di bab 1 ini, kalian akan mempelajari teks berita, yaitu berita seputar Indonesia. Di slide kedua ini ada peta konsep. Peta konsep ini gunanya mempermudah kalian untuk mempelajari keseluruhan dari struktur teks berita. Ada pengertian, tujuan, jenis-jenis, ciri-ciri, unsur-unsur, struktur teks, kaidah kebahasaan, meringkas dan menyimpulkan, dan yang terakhir adalah menanggapi sebuah berita. Yang pertama adalah pengertian. Teks berita adalah sebuah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah tujuan. Tujuan dari teks berita adalah penyampai pesan komunikatif berupa informasi kepada pembaca, penonton, dan pendengar mengenai suatu kejadian yang pantas, penting, dan layak untuk diberitakan kepada khalayak umum. Yang keempat adalah jenis-jenis teks berita. Ada 7, bisa kalian lihat sendiri. Straight news merupakan berita langsung yang ditulis secara singkat, lugas, dan apa adanya. Berita ini dibagi menjadi 2, yaitu soft news dan hard news. Soft news itu sifatnya ringan dan hard news itu sifatnya berat. Deep news merupakan berita yang mendalam dan bertujuan untuk mengangkat suatu permasalahan secara lebih dalam. Investigation news yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian ataupun penyelidikan yang dilakukan dari berbagai macam sumber. Interpretative news adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian ataupun penyelidikan yang dilakukan oleh penulisnya. Opinion news adalah berita tentang pendapat seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Future story adalah berita yang tidak menyajikan informasi penting bagi pembaca. Dalam hal ini, penulis mencari fakta penting yang akan menarik pembaca. Editorial writing merupakan berita yang ditulis secara khusus sebagai representasi dari pikiran suatu institusi. Penulis editorial bukan menulis atas nama sendiri, melainkan atas nama suatu surat kabar, majalah, atau stasiun radio dan televisi. Yang ketiga adalah ciri-ciri teks berita. Berita haruslah faktual, aktual, seimbang, menarik, sistematis, objektif, dan berpengaruh bagi masyarakat luas. Faktual artinya berdasarkan kejadian atau peristiwa yang benar-benar nyata. Jadi harus benar-benar terjadi dan bukan rekayasa. Aktual artinya jarak penyiaran berita dengan waktu kejadian tidak terlalu jauh. Lebih baik lagi jika berita tersebut masih fresh dan langsung diberitakan dari tempat kejadian. Seimbang artinya tidak memihak kepada salah satu pihak. Berita haruslah utuh dan tidak condong pada pihak-pihak tertentu. Menarik artinya menarik minat pembaca dan pendengar berita tersebut. Sistematis artinya urutannya jelas sehingga pembaca dan pendengar tidak bingung. Jadi ada urutan dari awal disampaikannya berita hingga akhir dan harus berurutan. Pengaruh bagi masyarakat luas. Berita sudah selayaknya menyampaikan informasi yang penting bagi masyarakat. Melibatkan waktu dan kronologi kejadian. Ini berkaitan dengan sistematis, yaitu harus berurutan, jelas waktu dan kronologinya. Objektif artinya berdasarkan objek yang diberitakan, tidak boleh sampai subjektif atau berdasarkan pendapat diri kita sendiri. Dan yang terpenting adalah menggunakan bahasa yang baku, tidak boleh menggunakan bahasa yang
lebay, alay, ataupun bahasa gaul. Yang kelima adalah unsur-unsur teks berita. Ada 5W plus 1H. 5W yaitu what, where, when, who, why. 1H, how. What artinya apa? Apa yang terjadi? Berita apa yang terjadi? Berita apa yang dibahas? Where artinya di mana? Di manakah peristiwa atau kejadian itu terjadi? When artinya kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Who artinya siapa? Siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Why artinya mengapa? Mengapa hal atau kejadian itu bisa terjadi? How artinya bagaimana? Bagaimanakah peristiwa itu terjadi? How ini adalah penjabaran dari why. Selain kata 5W plus 1H, biasanya unsur teks berita ini lebih dikenal dengan nama adiksimba. A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, bagaimana. Terserah kalian mau menghafalkan bagaimana, mau dihafalkan 5W plus 1H boleh, atau adiksimba juga boleh. Yang keenam adalah struktur teks berita. Ada judul, kepala, tubuh, dan ekor. Judul berita berisikan judul yang terdapat dalam berita. Kepala berita atau lead berisikan informasi utama atau pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks berita tersebut. Lead atau kepala berita ini menjawab sebagian besar dari unsur 5W plus 1H. Tubuh berita atau body yaitu proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi atau penjabaran dari gagasan yang tertulis dalam lead atau kepala berita. Yang terakhir adalah ekor berita, berisikan referensi dari narasumber di dalam berita, mencantumkan data yang dianggap penting dan menunjang keakuratan berita. Di slide selanjutnya, ini sudah jelas ya, ada pembagian-pembagian dari kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judulnya adalah Salah Kaprah tentang Kantong Plastik Biodegradable. Bisa kalian lihat sendiri ya. Yang ketujuh adalah kaidah kebahasaan dalam teks berita. Ada bahasa baku, kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, dan kata kerja mental. Bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia (EBI) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Contohnya dulu kwitansi itu adalah bahasa tidak baku, pakai W. Sedangkan bahasa bakunya adalah kuitansi, W-nya diganti U. Kalimat langsung, kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Contohnya adalah ledakan itu terjadi pukul 7 waktu Indonesia Barat, ujar Bu Tasmi. Tanda dari kalimat langsung adalah ada tanda petiknya. Konjungsi bahwa, pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi tidak langsung. Lah ini kebalikan dari kalimat langsung ya. Contohnya adalah Bu Tasmi mengatakan bahwa ledakan terjadi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Contohnya adalah khawatir, menikmati, terharu, tersinggung, dan lain sebagainya. Keterangan waktu menjelaskan kapan terjadinya berita tersebut. Contohnya pagi hari, dini hari, pukul 8, dan lain sebagainya. Konjungsi temporal dan kronologis berdasarkan urutan waktu yang terjadi. Contohnya
kemudian, setelah, sejak, awalnya, dan akhirnya. Yang ke-8 adalah meringkas dan menyimpulkan teks berita. Pertama-tama, baca atau dengarkan sebuah berita. Lalu, pahami isi berita tersebut. Setelah memahami, tentukan unsur-unsur berita, yaitu carilah 5W+1H-nya. Catat pokok-pokok penting yang ada pada berita itu. Setelah itu, buatlah ringkasan berita dan akhirnya buat kesimpulan. Yang terakhir atau yang ke-9 yaitu menanggapi berita, memberikan sebuah tanggapan pada berita. Bisa berupa persetujuan, sanggahan atau penolakan, dan bisa juga berupa saran. Persetujuan, tanggapan yang berupa pernyataan yang sesuai hati dan pikiran kita. Contohnya adalah berita tentang COVID-19. Saya setuju dengan pendapat pemateri mengenai gejala awal pasien positif COVID-19. Kata persetujuan ini terletak pada saya setuju. Sanggahan atau penolakan, yaitu tanggapan berupa ketidaksetujuan kita terhadap solusi atau saran yang dikemukakan. Contohnya adalah berita tentang kondisi ekonomi. Saya tidak setuju dengan pendapat saudara karena kondisi ekonomi kita saat ini sangat tidak memungkinkan. Kata sanggahan atau penolakan terletak pada kata saya tidak setuju. Dan yang terakhir adalah saran, yaitu tanggapan untuk menyempurnakan isi, pemakaian bahasa, dan struktur informasi yang diterima. Contohnya adalah berita tentang sebuah diskusi. Akan lebih baik jika pemateri lebih mengeraskan lagi suaranya agar terdengar oleh penonton yang duduk di kursi belakang. Nah, ini saran-saran saja seperti menyampaikan kepada pemateri untuk mengeraskan suara agar penonton di belakang itu bisa terlihat, seperti membesarkan layar proyektor dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari saran-saran. Sampailah kita pada ujung dari pembahasan teks berita. Ini Bu Puput kasihkan contoh dari salah satu teks berita yang berjudul Temukan Pelanggaran KPU Poso gelar pemilihan ulang. Di sini sudah bisa kalian baca sendiri ya. Ada 4 paragraf dan ini sudah lengkap sama unsur-unsur dari teks berita. Paragraf pertama ini menjawab unsur what, when, why. What itu apa yang terjadi, when itu kapan hal itu terjadi, why itu mengapa hal itu bisa terjadi. Sedangkan di paragraf kedua menjawab tentang unsur where, yaitu di mana hal itu terjadi. Paragraf ketiga menjawab tentang unsur why, mengapa hal itu terjadi. Untuk unsur why-nya ini ada 2 ya, jadi di paragraf 1 dan di paragraf 3. Dan yang terakhir di paragraf keempat menjawab unsur how, bagaimana hal itu bisa terjadi. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang materi bab teks berita. Terima kasih sudah menonton, menyimak, dan memahami pembahasan yang sudah Bu Puput kasih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mempelajari lagi lebih dalam. Ini Bu Puput kasihkan quotes bagus. Waspadalah terhadap berita-berita bohong dan fitnah yang bisa memecah belah bangsa. Mengingatkan untuk selalu tabayun dan jangan cepat percaya berita apapun. Sekarang ini banyak berita hoaks yang bertebaran. Jadi jangan sampai kalian itu mudah percaya dengan berita-berita, kecuali berita itu benar-benar valid dan terbukti kebenarannya.
Jangan lupa like dan komentar. Kolom komentarnya diisi nama kalian dan kelas kalian. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.